Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Khairunisa dari kelas 6 akan menjelaskan materi tentang adab berpakaian, berhias, bertamu, dan menerima tamu. Yang pertama, adab berpakaian. Islam melarang umatnya berpakaian terlalu tipis atau ketat. Kendati pun fungsi utama sebagai penutup aurat telah dipenuhi, namun apabila pakaian tersebut dibuat secara ketat, maka hal itu dilarang oleh Islam. Demikian juga halnya pakaian yang terlalu tipis. Pakaian yang ketat akan menampilkan bentuk tubuh pemakainya, sedangkan pakaian yang terlalu tipis akan menampakkan warna kulit pemakainya. Kedua cara tersebut dilarang oleh Islam karena hanya akan menarik perhatian dan mengunggah nafsu syahwat bagi lawan jenisnya. Sesuai juga dengan sumbang berpakaian atau sumbang dalam berpakaian dalam Minang. Pakaian haruslah sopan, bersih, dan rapi. Jangan memakai pakaian yang jarang dan ketat, apalagi sampai mencetak lekuk tubuh. Kenakanlah pakaian yang pas dengan fungsi masing-masing. Pakaian ke pasar tentu beda dengan pakaian sembayang. Ada 3 macam fungsi pakaian, yakni sebagai penutup aurat, untuk menjaga kesehatan, dan untuk keindahan. Tuntunan Islam mengandung didikan moral yang tinggi. Dalam masalah aurat, Islam telah menetapkan bahwa aurat lelaki adalah antara pusar sampai ke lutut. Sedangkan bagi perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Adab berpakaian adalah sebagai berikut. Pertama, pakaian harus menutupi aurat. Kedua, pakaian harus bersih dan rapi. 3. Untuk laki-laki, agar memakai pakaian yang panjang sampai menutup aurat. 4. Sedangkan wanita harus menggunakan pakaian yang menutupi anggota tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. 5. Para lelaki muslim haram hukumnya menggunakan sutra dan emas. Oleh karena itu, dilarang bagi lelaki muslim untuk menggunakan barang-barang di atas, sebagaimana sabda Rasulullah. Sesungguhnya dua benda ini, emas dan sutra, haram atas lelaki umatku. Hadis riwayat Abu Daud. 6. Dalam Islam, tidak diperkenankan lelaki memakai pakaian wanita dan sebaliknya, karena hal ini dapat menyebabkan tasabuh. 7. Dalam ajaran Islam, hukumnya sunnah memakai pakaian dengan diawali bagian kanan. 8. Tidak diperkenankan memakai pakaian yang mewah. 9. Lebih mengutamakan pakaian yang berwarna putih. 10. Hendaklah berpakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, adab berhias. Pada hakikatnya, Islam mencintai keindahan selama keindahan tersebut masih berada dalam batasan wajar dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Beberapa ketentuan agama dalam masalah berhias ini antara lain sebagai berikut. Pertama, laki-laki dilarang memakai cincin emas, sebagaimana larangan yang ditunjukkan Rasulullah SAW terhadap Ali radhiyallahu anhu. 2. Jangan bertato dan mengikir gigi. Pada zaman jahiliyah, banyak wanita Arab yang menato sebagian besar tubuhnya, muka, dan tangannya dengan warna biru dalam bentuk ukiran. Pada zaman sekarang ini, khususnya di lingkungan masyarakat kita, bertato banyak dilakukan oleh kaum lelaki. Dengan bertato ini, mereka merasa mempunyai kelebihan dari orang lain. Ketiga, jangan menyambung rambut. Keempat, jangan berlebih-lebihan dalam berhias. Berlebih-lebihan ialah melewati batas yang wajar dalam menikmati yang halal. Berhias secara berlebih-lebihan cenderung kepada sombong dan bermegah-megahan yang sangat tercela dalam Islam. Yang ketiga, adab berpergian. Sebagai muslim, tidaklah dilarang berpergian meninggalkan rumah untuk tujuan baik, serta pada jalan yang benar sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang berpergian hendaknya memiliki tujuan yang pasti. Hal ini yang di dalam Islam adalah termasuk tabzir. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan bepergian diantaranya sebagai berikut. 1. Rencanakan tempat dan hal apa saja yang diperlukan selama di perjalanan. 2. Bersihkan urusan rumah, segalanya harus dikunci maupun pintu ataupun jendela, serta periksa air dan kompor apabila sebelumnya telah digunakan, apakah sudah mati apa belum. 3. Memberitahu kepada tetangga terdekat agar tidak terjadi apa-apa terhadap rumah kita. 4. Jangan lupa sebelum bepergian membaca doa dan berharap agar di jalan tidak terjadi apa-apa. Keempat, adab bertamu. Bertamu adalah salah satu cara untuk menyambung tali persahabatan yang dianjurkan oleh Islam. Islam memberi kebebasan untuk umatnya dalam bertamu. Tata krama dalam bertamu harus tetap dijaga agar tujuan bertamu itu dapat tercapai. Apabila tata krama ini dilanggar, maka tujuan bertamu itu justru akan menjadi rusak, yakni merenggangnya hubungan persaudaraan. Islam telah memberi bimbingan dalam bertamu, yaitu jangan bertamu pada 3 waktu aurat. Yang dimaksud dengan 3 waktu aurat ialah sehabis zuhur, sesudah isya, dan sebelum subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam satu hari, yaitu sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu, di tengah hari, dan sesudah sembahyang isya. Itulah 3 aurat bagi kamu, tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka melayani kamu, sebagian kamu ada keperluan kepada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah An-Nur ayat 58. Ketiga waktu tersebut dikatakan sebagai waktu aurat karena waktu-waktu itu biasanya digunakan lazimnya orang yang beristirahat hanya mengenakan pakaian sederhana, sehingga sebagian dari auratnya terbuka. Apabila budak dan anak-anak kecil saja diharuskan meminta izin bila akan masuk ke kamar ayah dan ibunya, apalagi orang lain yang bertamu. Bertamu pada waktu-waktu tersebut tidak mustahil, justru akan menyusahkan tuan rumah yang hendak istirahat, karena terpaksa harus berpakaian rapi lagi untuk menerima kedatangan tamunya. Cara bertamu yang baik, pertama, berpakaian yang rapi dan pantas. 2. Memberi isyarat dan salam ketika datang. 3. Jangan mengintip ke dalam rumah. 4. Minta izin masuk maksimal sebanyak 3 kali. 5. Memperkenalkan diri sebelum masuk. 6. Tamu lelaki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita. 7. Masuk dan duduk dengan sopan. 8. Menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati. 9. Mulailah makan dengan membaca basmalah dan diakhiri dengan membaca hamdalah. 10. Makanlah dengan tangan kanan. Ambillah yang terdekat dan jangan memilih. 11. Bersihkan piring, jangan biarkan sisa makanan berceceran. 12. Segeralah pulang setelah selesai urusan. Yang terakhir, adab menerima tamu. Sebagai agama yang sempurna, Islam juga memberi tuntunan bagi umatnya dalam menerima tamu. Demikian pentingnya masalah ini, sehingga Rasulullah SAW menjadikannya sebagai ukuran kesempurnaan iman. Cara menerima tamu yang baik adalah 1. Berpakaian yang pantas. 2. Menerima tamu dengan sikap yang baik. 3. Menjamu tamu sesuai kemampuan. 4. Tidak perlu mengadang-adakan. 5. Lama waktu. 6. Antarkan sampai ke pintu halaman jika tamu pulang. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.